Oke, di pertemuan ke-8 kita akan membahas setelah kemarin runtutannya dari apa? Kita mempelajari jenis hardware-nya, kemudian kita pelajari bagaimana cara instalasi software-nya. Kemudian baru kita lanjutkan untuk pengonfigurasi jaringan. Ya. Saya harap di pertemuan sebelum-sebelumnya kalau seumpama belum paham, silakan ditanyakan ya. Kemarin evaluasi di pembelajaran UTS ya, pelaksanaan UTS ya, ada yang paham, ada yang tidak gitu ya. Jadi diharapkan kalian sudah bisa mengukur tingkat pemahaman kalian selama kurang lebih 7 pertemuan sebelumnya itu seperti apa. Kalau dirasa memang kurang, mulai semester ini digiatkan lagi, baik itu semangat maupun kalau belum tahu ya tanyakan waktu ada kegiatan pembelajaran. Oke, di pertemuan kali ini tadi sudah saya share materi tentang jaringan ya. Yang dari saya share itu perangkat hardware maupun software-nya. Tapi apa itu sebetulnya jaringan komputer ya? Mungkin ada yang sudah join ini jurusan TIK atau apa yang pernah kalian dengar artikel tentang jaringan komputer? Silakan. Apa itu jaringan komputer? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Apa kira-kira jaringan komputer itu? Yuk, siapa yang mau berpendapat jaringan komputer? Apa jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi Apa? yang yang saling Telekomunikasi. berkomunikasi dengan bertukar data. Namanya komunikasi itu apa istilahnya? Hubungan antara apa? Kalau jaringan komputer berarti komunikasi antar minimal 2 komputer atau lebih ya. Jadi ada komunikasi. Karena mungkin kalau kita komunikasi sendirian namanya orgil nanti ya. Jadi kalau syaratnya ada komunikasi harus ada yang mengirim dan menerima. Nanti dibalik juga yang semula ngirim nanti jadi penerima, semula dari penerima menjadi pengirim. Jadi bolak-balik komunikasi dua arah. Lah, jaringan komputer ini banyak sekali referensi yang bisa kalian pakai ya. Sekarang zamannya kuliah Merdeka bisa kalian ambil materi semua dari jaringan komputer dari situs atau penyedia yang manapun ya, terserah. Kalau kita analogikan sebuah jaringan komputer itu intinya ini kalau menurut apa nih media Indonesia ya .com bahwa jaringan komputer itu adalah 2 atau lebih ya, minimal ada 2 ya. Jadi karena komunikasi tentunya harus lebih dari 1 atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Nah, berbagai sumber data ini juga ciri khas dari jaringan selain berbagi sumber data apa saja. Selain itu bisa juga dalam memanfaatkan sebuah jaringan itu bisa juga kita berbagi hardware ya. Kemudian nanti bisa juga kita berbagi software. Bisa juga kita berbagi komunikasi atau layanan internet ya. Jadi cukup satu komputer yang terhubung ke internet, nanti yang di-share ke dalam sebuah jaringan. Kemudian data tadi sudah dibahas di pengertian awal. Kemudian memudahkan komunikasi antar pemakai jaringan. Bahkan perkembangan jaringan itu sendiri itu bisa lintas platform ya. Lintas platform itu lintas sistem operasi. Jadi tidak hanya sekedar antar Windows ke Windows saja, sistem operasi Windows ke Windows saja, tapi bisa juga Windows dengan sistem operasi yang lain, baik itu yang berbayar maupun yang open source ya. Bisa juga antara yang komputer dengan smartphone itu juga bisa berkomunikasi. Kalau zaman dulu mungkin perkembangan jaringan komputer ini tidak seperti sekarang ya. Dulu bagaimana kita menghubungkan menggunakan kabel ya. Jadi betapa ribetnya zaman dulu ya untuk menghubungkan minimal satu komputer dengan komputer yang lain. Tapi dengan sekarang perkembangan teknologi
ditemukan beberapa metode untuk berkomunikasi. Oke, kita bahas basicnya dulu ya tentang jaringan komputer itu. Karena target di mata kuliah perangkat keras dan aplikasi komputer ini, nanti kita konfigurasi lokal area network-nya dulu. Jaringan lokal ya, bagaimana cara mengoneksikan menggunakan jaringan lokal. Asumsinya ya di dalam sebuah laboratorium gitu ya. Oke, analogi sederhananya sebuah jaringan komputer ini ada internet ya, internet nanti dihubungkan ke routernya, ini yang istilahnya dari jaringan global di share ke jaringan lokal supaya bisa komunikasi ke jaringan global menggunakan router. Kemudian nanti dihubungkan ke bridge ya. Bridge itu apa, router apa, nanti kita perjelas ya. Client server apa ya. Jadi analoginya seperti ini. Kalau selain itu bisa enggak Pak sebagai komunikasi jaringan malah merupakan salah satu jaringan. Tidak harus ada internet di jaringan itu. Yang penting antara PC atau komputer satu dengan komputer lain itu bisa komunikasi, itu sudah disebut dalam sebuah jaringan ya. Ada harus ke jaringan global ya, berupa lokal internet ya. Oke, jenis-jenis jaringan komputer. Ada yang menyebut jenis-jenis jaringan komputer ini berdasarkan lingkup kerjanya, jadi cakupan kerjanya. Ada namanya PAN ya, Personal Area Network. Ini sering kalian pakai untuk komunikasi masuk Bluetooth gitu ya, yang personal. Jadi antara jaringan ini mencakup wilayah yang sangat lebih kecil, misalnya jarak antara komputer, rumah dan sebagainya. Jadi antara PC ke PC dengan menggunakan Bluetooth, laptop ke laptop ini ya. Kalau zaman dulu menggunakan inframerah ya, infrared di PC atau di laptop itu ada IR ya. Sekarang sudah dipakai. Sudah tidak dipakai, sudah tidak ada lagi PC yang ada IR-nya. Komunikasi sekarang ya menggunakan Bluetooth itu ya. Kita pair Bluetooth itu sudah asumsinya merupakan salah satu bentuk dari personal area network. Kemudian ada yang namanya local area network ya. Jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil ya. Jadi aplikasinya perkantoran. Kalau PAN tadi personal ya. Jadi antara ya, device personal dengan personal yang lain. Kalau LAN ini PAN ini dua device ya. Kalau yang LAN ini lebih dari 2 device. Cakupannya hampir sama dalam satu kantor, satu wilayah rumah gitu ya. Bisa kita analogikan sebuah jaringan LAN ya, local area network. Tipe jaringan yang umum sangat dijumpai ya. Baik kalau sekarang mungkin di instalasi rumah itu kalau dari ISP internet service provider-nya dan dari mungkin dari IndiHome atau Media atau yang lain gitu ya. Kemudian dikasih ke modem router, baru modem router itu menjadikan dipakai untuk access point untuk device baik itu laptop maupun HP yang di dalam rumah. Ya itu sudah aplikasi dalam LAN ya, local area network dari router ke device yang ada di rumah tadi. Oke, kemudian perkembangan dari jenis LAN ini banyak ya. Kalau istilahnya basicnya itu tadi ada PAN. PAN itu PAN, kemudian LAN, ada MAN, ada WAN. Tapi dari 3 bentuk ini nanti akan berkembang ya. Tergantung yang memberikan istilah ya. Tapi yang paling umum satu PAN, Personal Area Network, yang kedua LAN, Local Area Network. Kemudian yang berikutnya adalah Metropolitan Area Network, baru yang terakhir adalah Wide Area Network. Metropolitan Area Network ini suara dengar saya masih terdengar ya? Ini keterangan internet unstabil. Masih jelas ya? Masih? Jelas, Masih, Pak. Pak. Oke. Metropolitan Area Network ini menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain di ruang lingkup kota ya, pada jaringan yang sama. Jadi antara LAN di satu kota ke LAN yang di kota yang lain. Mungkin asumsinya kayak seperti toko retail itu ya, kayak Indomaret, Alfamart ini ya. Dia memiliki cabang di beberapa kota, nanti dihubung basicnya dalam sebuah satu server yang sama ini ya. Komunikasinya atau bank cabang dengan bank pusat ini ya. Itu juga masuk ke topologi jenisnya yang metropolitan area, cakupannya antar kota.
Kemudian antar negara itu Wide Area Network. Ya, cakupannya menggunakan lebih global lagi. Kalau aplikasinya apa? Kalau di WAN ini ya, kalau kalian koneksi menggunakan internet bisa terhubung dalam internet itu sudah masuk ke WAN ya, Wide Area Network. Oke, aplikasi internet itu masuk ke aplikasi WAN. Oke, sekarang kita bahas tentang apa itu bentuk topologi dari jaringan. Ya. Kalau basic dari topologi jaringan itu ada 3. Ada istilahnya bus, topologi bus. Bus ini mirip kayak pemberhentian bus ya. Jadi ada terminal 1, 2, 3 gini. Topologinya seperti ini. Topologi merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus itu sendiri ketika melakukan pengembangan jaringan workstation baru tidak mengganggu workstation yang lain ya. Jadi kalau kita ingin nambah satu station lagi gitu ya, yang lain tetap jalan tinggal dikonekkan saja. Tapi kekurangannya dimiliki ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan ya. Artinya apa? Ini kan satu basic ya, sama kayak jalan itu ya. Contoh ini kita dari Terboyo ke Mangkang ini. Begitu putus di tengah jalan mungkin di daerah Krapyak gitu. Tidak ada jalur alternatifnya, ya putus komunikasinya akan terputus. Jika kalau seumpama di Krapyak di tengah-tengah sini berarti yang komunikasi cuma 2, sisi kiri dan sisi kanan. Itu kekurangan dan kelebihan topologi bus. Kemudian ada namanya topologi cincin atau ring ya. Ring itu bentuknya melingkar seperti ini. Ini hampir sama kayak bus, cuma ujung satu dengan ujung yang lain itu dihubungkan ya, dihubungkan antara satu dengan yang lain, mau membentuk sebuah ring ya. Setiap basis akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi kolisian atau tabrakan antar data. Karena kalau ini memungkinkan tabrakan, jadi mungkin kalau PC 1 ingin ngirim ke PC 5 ini. Kemudian ada 2 ingin ngirim ke 4. Jalur yang dipakai kan sama. Ini memungkinkan ada terjadinya tabrakan data waktu proses pengiriman atau collision ya. Sedangkan kekurangannya apa? Levelnya adalah salah satu node mengalami permasalahan, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan. Karena ini ring ya, begitu satu putus ya tidak bisa dipakai. Ya, beda kalau yang bus tadi. Kalau bus tadi putus di tengah, yang sebelah kiri bisa dipakai, sebelah kanan bisa dipakai. Tapi kalau topologi ring karena dia cincin itu harus terhubung semua. Sekali putus ya tidak bisa dipakai. Tidak bisa. Lah bisa tidak Pak nanti beralih menjadi topologi bus ya. Jadi contoh ini terputus satu ya nanti akan komunikasinya ke sini. Menjadi topologi bus lagi, bukan topologi ring. Nah ini yang paling fleksibel, yang paling dipakai baik di perkantoran atau rumah-rumah. Ini topologi yang ketiga, ini bintang ya. Topologi bintang, di mana ciri khasnya apa? Star ini ya jadi ada sentral di tengah, ini asumsi analogi saja ya. Tidak harus seperti ini. Jadi nanti topologinya mungkin ini cuma arsitekturnya ibaratnya apa? Pengontrolnya ada di tengah ya. Kemudian PC yang lain terhubung ke satu pusat hub atau switch ya. Masing-masing BTS memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Jadi komunikasinya langsung terhubung ke hub atau switch sini. Nah, kelebihannya apa? Topologinya adalah jika salah satu BTS mengalami gangguan. Jadi kalau satu PC tidak bermasalah gitu ya. Yang lain tidak terganggu karena dia hubungannya ke hub switch-nya itu tersendiri. Ya. Paling kalau seumpama dari PC 1 ke contoh yang putus 5 ya, paling tidak bisa komunikasi, tapi bisa komunikasi PC 1 dengan 2, 1, 3, 1, 4 ini. Tidak mengalami gangguan walaupun salah satu trouble ya. Tapi kelemahannya apa? Karena setiap klien itu memiliki hubungan tersendiri dengan hub switch, maka lebih boros biasanya. Ya, untuk biayanya lebih besar ya, membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Asumsinya kalau dalam satu lab itu ada 50
PC gitu ya. Hub switch-nya mungkin nanti ada dibagi menjadi 4 itu ya. Ya masing-masing tadi PC yang terhubung itu harus kabelnya tersendiri ke hub atau switch ya. Tinggal dicari hub switch yang terdekat yang mana. Baru nanti antar hub atau switch dihubungkan lagi dengan kabel. Jadi lebih boros ya. Tapi lebih gampang dalam memanage sebuah jaringan kalau menggunakan topologi star ya. Ya istilah lagi nanti dari 3 basic topologi ini ada istilah namanya tree ya, pohon. Pohon itu gabungan ya, ada hub utama, ada hub sekunder ya. Topologinya hampir kayak bus digabung dengan star ya. Kemudian ada topologi mesh ya. Ini ring dengan ring ya, topologi hampir sama kayak ring. Kemudian ada star, ring sama star ya. Oke, itu beberapa topologi jaringan yang ada dari basic maupun ada perkembangannya. Oke, setelah jenis dan topologi sudah kita pelajari, sekarang untuk media transfer dalam jaringan itu dikategorikan menjadi dua media ya, dua media. Satu menggunakan media yang ada apa saja media jaringan itu? Komunikasinya dikirimkan lewat kabel dan satunya yang menggunakan frekuensi radio ya. Contoh kayak HP kalian, itu kira-kira menggunakan kabel atau frekuensi radio? Ayo dari 41 udah ada yang nyokot. Ayo, HP kalian komunikasinya menggunakan transfer datanya menggunakan media apa? Frekuensi, Pak. Frekuensi. Maka dikenal ada istilah kalau HP itu apa? 2G zaman dulu ya. Sudah ditinggalkan. Ganti lagi 3G. Kemudian sudah ditinggalkan juga karena komunikasinya terbatas transfer datanya. Kemudian beralih ke 4G, 4G. 4G. Kemudian nanti ini mau ada, kalau di Indonesia mau beralih ke 5G. Di luar itu bahkan sudah mengembangkan 6G ya. Bedanya apa? Itu di jalur ya. Jalur frekuensinya berbeda. Dan teknologi pengiriman dan penerimaan datanya juga berbeda. Jadi menggunakan jalur yang berbeda. Oke, kalau yang di jaringan komputer atau mungkin di kantor, di lab itu masih menggunakan media kabel ya. Karena apa? Satu, walaupun infrastruktur untuk jaringan non kabel ya, WiFi itu mungkin di dalam kota itu lebih apa istilahnya lebih terjamin. Tapi ada beberapa tempat yang mungkin frekuensi radio itu terganggu ya. Maka biasanya untuk LAN komputer di perkantoran maupun di laboratorium komputer itu masih menggunakan jaringan kabel. Karena kabel komunikasinya dia lebih stabil ya, karena selama tidak putus saja kabelnya itu tidak bermasalah. Tapi ya kelemahannya karena kabel satu tampilannya ya harus lebih semrawut ketimbang yang tidak memakai kabel ya. Oke, jadi ada dua media transmisi jaringan ya. Jadi ada yang menggunakan kabel atau dikenal namanya wired ya, wired LAN ya. Kemudian ada non kabel atau wireless ya, wireless LAN. Kalau kaitannya dengan lokal area network atau di rumah juga sama. Di router kalian yang dari ISP itu kan biasanya selain ada antena ini kan juga ada port ya, port untuk kabel ya. Biasanya ada 4 ya dia. Ada 4. Jadi kalian bisa memasang jaringan dari AP yang di rumah itu yang dari fiber optik dari ISP itu nanti dihubungkan kabel baik ke TV atau ke komputer maupun ke laptop itu yang menggunakan kabel. Yang WiFi-nya biasanya untuk smartphone ya. Kan tidak mungkin smartphone dikabeli kan. Selain portnya tidak ada juga lucu nanti aneh. Oke, gitu ya. Jadi ada media transmisinya ada menggunakan kabel, ada yang non kabel. Kita bahas yang kabel dulu ya, jenis kabel. Atau kita beralih ke hardware.
Ini tadi kan pembagiannya kan jenis jaringan tadi ada dari airannya ya, cakupan luasan dari area jaringannya. Ada personal, ada lokal, ada metropolitan, ada wide area network. Itu dari cakupan areanya. Sedangkan dari bentuk topologinya, ya bentuk topologi jaringan tadi ada bus, ada ring, ada star. Ya, kemudian nanti perkembangannya ada nambah tree sama mesh ya. Kemudian untuk media transmisinya atau jalur yang dipakai jalur untuk komunikasinya ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan frekuensi atau gelombang radio ya. Oke, kita bahas tentang kebutuhan hardware di dalam sebuah jaringan itu apa saja. Ada di materi kaitannya dengan ini kebutuhan hardware. Kalau saya ambil dari 2023 kalian udah lahir belum ya? Sudah ya? Rata-rata kalian tahun lahirnya kapan? 2000 atau 9 berapa? 2000? 2004. Ah, 2004. 2000 Ya ini Kak. 2000, ada yang 2000. Oke, ini saya ambil dari ilmu komputer ini tahun 2023 ini di makalah ilmukomputer.com ini zaman 2023 juga sudah dikembangkan fiber optik ya. Jadi fiber optik itu bukan hal baru ya. Cuma itu sudah lama, cuma pengaplikasian lebih apa istilahnya, lebih dimanfaatkan itu baru beberapa tahun terakhir ya. Yang diaplikasikan sampai dengan yang kalian pakai untuk komunikasi internet di langganan di rumah ini ya. Bahkan sekarang di desa-desa sudah familiar dengan kabel fiber optik ya. Padahal zaman dulu itu mahal sekali nih harganya. Oke, pengkabelan dalam sebuah jaringan. Jadi kalau tadi kita bicara hardware-nya ya, hardware di dalam jaringan kita butuh komponen fisik maksudnya hardware. Satu tentunya PC ya, PC atau smartphone ya, itu hardware-nya harus ada. Kemudian yang kedua apa? NIC ya. NIC itu apa? Network Interface Card atau istilah kalau istilahkan ya kartu jaringan ya, kartu jaringan. Kemudian ada media transmisinya. Kalau hardware itu kalau tidak mungkin kita sentuh gelombang radio kan tidak mungkin karena ini hardware ya berarti yang bisa dipegang berarti kabel ya. Kabel kemudian topologi jaringan tadi sudah disampaikan. Jadi topologi jaringan itu maksudnya kabel dengan NIC itu mau disusun seperti apa gitu ya. Itu mengikuti topologi jaringannya. Oke. Personal komputer kemarin sudah kita sampaikan ya, jenis hardware-nya apa. Itu harus ada, sudah dirakit ya. Kemudian komponen software-nya sudah juga diinstal sistem operasi ya. Sistem operasinya kalau kita menggunakan kemarin sudah coba install Windows 10 ya. Windows 10 ya di dalam situ nanti ada apa istilahnya konfigurasi untuk jaringan ya yang digunakan menggunakan TCP/IP ya. Kemudian ada network adapter driver ya. Kemarin waktu nginstal mungkin sudah hardware-nya kemarin sudah dilihat belum ya? Baru nginstal itu apa drivernya udah diinstal, saya lupa itu. Kalian kemarin sudah nyoba nginstal driver belum? Setelah nginstal sistem operasi? Belum, Pak. Belum, baru sistem operasi sama aplikasi ya. Kemarin ada Office dan sebagainya itu ya. Yang driver belum. Karena gini, untuk driver ini tergantung dari terbitnya kapan hardware tersebut ya. Sama OS-nya. Jadi kalau kita install OS terbaru, hardware-nya sudah keluar sebelum OS itu terbit atau dipasarkan, itu biasanya drivernya sudah terinclude dalam sistem operasi. Tapi ada juga yang hardware yang tertentu yang membutuhkan driver ya. Artinya apa? Penginstalan driver ini kalau di dalam proses instalasi itu mengenalkan ya. Jadi kemarin kan fungsi motherboard itu kan untuk menampung keseluruhan, menyediakan transmisi data ya. Semua yang terhubung ke dalam motherboard ya. Nah,
dia sudah terhubung ke motherboard, cuma belum bisa dipakai hardware itu selama drivernya belum dikonekkan ke dalam sistem operasi, belum dikenalkan istilahnya. Ya sama kayak printer gitu. Tidak semua printer bisa kita pakai. Syaratnya hari printer itu selain bisa normal, maksudnya tidak ada terjadi trouble, itu juga harus diinstal drivernya ke dalam sistem operasi. Ya, karena fungsi dari, masih ingat fungsi dari prosesor kemarin? Ada arithmetic logic unit, ada control unit ya. Dalam fungsi pengontrolan prosesor ya, itu selama dia bisa, prosesor itu merintah untuk dicetak ke port tertentu, ke printer seri tertentu ya, syaratnya harus terinstall dulu drivernya ya. Jadi pastikan kalau nanti butuh softwarenya kaitannya dengan NIC ya, Network Interface Card ini harus terinstall di dalam, harus ada listnya di dalam device manajernya komputer ya. Contoh kalau di Windows 10 ya. Windows 10 bisa kalian pastikan, masih ingat kemarin device manajernya lihatnya di mana? Ada yang masih ingat enggak ya? Kemarin bahkan ya menjadi tes ya. Kalau yang kemarin di UTS itu kan ada soal bagaimana mendeteksi kapasitas dari hard disk ya. Ada yang bisa caranya menggunakan under Windows ya, pakai sistem operasi. Oke, caranya bisa menggunakan disk PC, kemudian di manage ya, manage ya. Bisa kalian pastikan, jadi semua hardware yang nanti kalian terhubung ke motherboard, baik itu PC maupun laptop gitu ya, pastikan di device manajernya ini terlist di sini. Jangan sampai ada yang tidak terlist. Kalau ada hardware yang belum terlist itu maksudnya belum bisa dipakai. Contoh apa kalau tadi kita bicara jaringan ya, berarti kita cari di network adapter ya di sini. Di network adapter ini harus ada driver yang LAN-nya ya. Kebetulan ini laptop yang saya pakai ini kan ada dua ya. Laptopnya menggunakan WiFi dan kabel LAN biasa. Untuk yang kabel LAN itu menggunakan, oh ya LAN-nya kita tidak ada deh, sorry. LAN-nya kartu LAN biasa, LAN yang menggunakan RJ45 ini kebetulan laptop saya tidak ada. Jadi harus menggunakan USB ya. Dan kebetulan tidak saya pasang. Maka keturunan di sini hanya Ethernet connection aja yang wireless ini. Ya, yang wireless. Kalau yang nanti ada LAN RJ45-nya ada di sini. Seri dari LAN yang kalian pakai berapa. Karena hanya wireless ya cuma satu tok. Coba drivernya ini pernah dipakai untuk ini. Wide area network miniport PP ini software ya, software. Kalau asli drivernya cuma ini. Wireless ini AC8262 ini. Ini yang tanda di ini yang sebelah kiri bawah ya. Wireless itu nanti akan terhubung mencari area koneksi dari access point yang masuk ke access hotspot itu ya. Oke, mencarinya di situ. Oke, sebentar ini baterainya tak cas dulu. Saya jeda dulu rekodnya. Sampai apa tadi ya? Oh iya, ini apa? Driver ya, driver NIC-nya. Oke, setelah driver NIC dipastikan itu software. Nanti kita butuh untuk yang software ya, kita butuh menyeting alamat ya, alamat. Ya sama kayak di kita ya. Kalau kita ingin ngirim contoh dari apa? Online shop ya. Kalian nih pesen barang gitu. Supaya tidak salah kan berarti harus dikasih alamat. Ya sama di dalam pengalamatan jaringan itu harus ada alamat pengalamatannya ya. Pengalamatannya menggunakan apa? TCP IP ya. Transfer Connect Protocol atau Internet Protocol. Tripod Pak Agung. Nek kabel wireless sing mic kuwi alam duwe. Ambi tinggo input sing USB. Mic sing USB. Oh iya berarti
Wah, alat missing mic, ambil kabel. Tapi nek sing kene jadi cam nama report ono di sini. Ambil video. Kan. Sing foto gini. Oke, TCP/IP ya. Nanti nyetingnya juga sama ya. Jadi aslinya walaupun kita gunakan air hotspot pun ya, kalau kita lihat ini juga ada, nah ini TCP/IP-nya berapa, alamatnya berapa. Ini Internet Protocol versi 4 ya. Addressnya ada di alamatnya 172.19.0199. Oke, alamat di jaringan bagaimana nanti kita pelajari lebih lanjut di cek 1, 2, 3. Suara saya terdengar enggak? Halo? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Ini mic-nya kok enggak ada sinyalnya. Oke. Jadi ini alamatnya. Jadi kalau kita ingin ngirim, ingin menerima harus tahu ini alamat IP address ini berapa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita pelajari tentang dulu hardware-nya dulu. Baru kita lanjut di pertemuan berikutnya tentang software-nya lebih detail. Oke, hardware-nya selain tadi asal PC, ada network interface card, kemudian kabel gitu ya. Aslinya banyak ya istilah di dalam jaringan. Kalau untuk lokal saja ketambahan satu hub atau hub switch itu ya, hub switch. Oke, istilah lain di dalam komponen fisik jaringan. Satu istilahnya karena tadi yang paling utama itu komunikasinya menggunakan kabel ya, kabel kemudian ya kabel itu sendiri jenisnya apa? Banyak yang bisa kita pakai ya, beberapa tergantung komunikasinya atau transfer datanya mau yang berapa speednya ya. Kabel, ada istilah kabel ini dalam jaringan kita kenal ada beberapa jenis ya. Ada kabel UTP ya atau singkatan dari Unsealed Twisted Pair gitu ya. Ini jenisnya juga beda-beda ya. Ada Cat 1 sampai dengan Cat 7. Yang sering dipakai di dalam jaringan itu Cat 5 sama Cat 6 ya. Kalau Cat 6 untuk transmisinya itu bedanya speednya bisa sampai 2,5 GB per second ya. Tapi kalau Cat 5 ya, yang dia mantok paling di 100 Mbps ya. Tapi ini pun sudah 100 Mbps juga sudah besar ya. Jadi ya, tapi tidak tahu nanti untuk perkembangan. Untuk streaming sudah jauh mumpuni ini untuk yang Cat 5. Nah, dari jangkauannya kalau Cat 5 itu hanya maksimal 100 meter ya. Tapi kalau Cat 6 itu bisa nyampe 200 meter ya. Setelah itu biasanya bisa dipakai harus repeater sinyalnya harus di-repeat ya. Ya sama kayak gardu listrik gitu ya. Kalian sudah dapat pembelajaran TTL ya, teknik tenaga listrik. Itu kan setiap berapa kilo atau berapa meter ya, ratus meter itu harus ada trafo ya, penguat ya, trafo yang dipasang di tiang-tiang itu ya. Ini sebagai penguat ya aslinya. Sama di dalam komunikasi jaringan juga sama. Jadi setiap kalau kita gunakan kategori 5 UTP, kabel yang UTP 5, itu setiap 100 harus di-repeat. Kita bisa gunakan repeater ya. Atau bisa juga kita gunakan bridge atau bisa kita juga gunakan hub switch ya. Jadi cantelkan lagi hub switch, nanti hub switch itu sama. Jangan menyambung hanya untuk mengambung kabel saja ya. Itu tidak bisa nge-repeat, tidak bisa memperkuat sinyal. Harus diperkuat sinyalnya ya lewat hub switch bisa, repeater khusus repeater bisa atau bridge juga bisa. Nah, apa itu nanti kita terangkan ya. Kita masih ada 10 menit ya. Oke, yang Cat 6 ini masih jarang di pasaran ya. Transmisinya bisa nyampe 10 GB per second. Mungkin nanti generasi kalian anak kalian yang sudah memakai ini ya. Oke, bentuk dari UTP itu seperti apa? Kabel UTP. Kabel UTP bisa kalian cari di googling ya. Google. Kayak apa nanti sebelum tahu ininya. Kabel jaringan.
Ya, bentuknya seperti ini kabelnya. Terdiri dari 4 pasang ya. Ada ini kalau di zoom ada 4, bentuknya ada 8 ya. 8 kabel yang dililit berdasarkan warnanya menjadi 4 pasang. Ada yang putih orange ya, ada putih biru sama putih hijau sama putih coklat. Ini coklat bukan merah ya. Nah, dari 4 pasang ini aslinya yang dipakai hanya 4 ya. Jadi 2 untuk transmit, 2 untuk receive ya. Transmit dan receive. Biasanya ditempatkan nanti di pinnya 1, 2 dan 3, 6 ya. Oke, itu bentuknya seperti ini. Atau kalau diberi gulungan ya seperti inilah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan nanti kita butuh kabelnya itu di ujungnya harus ada namanya RJ45 ya. RJ45. Kalau kalian kemarin ini motherboard Google-nya mana? Kita cari dari Google. Di kemarin waktu kita identifikasi hardware ya. Itu kan ada apa? Hardware untuk LAN ya. Mana ini? Yang bentuknya ya, yang di sini kemarin yang ada bentuknya 8 gitu ya. Kemudian ada kayak lubang. Itu untuk mengaitkan ini RJ45-nya ini nanti masuk ke sini. Ya, kalau dipasang dalam CPU yang bagian belakang itu ya. Oke, sekarang bagaimana kita mengenali istilah pemasangan apa istilahnya? Konektor ya, konektor RJ45 ini namanya konektor. Yang namanya konektor itu karena nanti terhubung ke port yang ada di motherboard ini ya. Mana yang agak jelas? Coba dicari ya. Yang agak jelas. Nah, ini ada. Oh, ada. Bentar. Kita besarkan gini. Oh, tetap kecil. Nah, ini ya, yang di RJ45 yang kecil di sini. Nanti terhubung ke kabelnya. Nah, kabel ini. Nah, cara memasang atau memasang konektor RJ45 ke kabel UTP. Baik itu UTP 5 maupun CAT 5, kategori 5 maupun CAT 6. Itu ada istilah ya, istilah dalam pengkabelan. Di materi sudah ada. Ada istilah namanya strike through, ada istilah namanya crossover. Dari 8 kabel tadi apa maksudnya? Kalau strike through ya, artinya antara ujung satu dengan ujung yang lain itu konfigurasinya sama ya. Ini kalau dilihat menggunakan strike through ya, ini antara satu dengan apa ini? Kabel 1 dengan 1, 2, ini yang karena yang dipakai cuma 4 ini. Yang lain ini menyesuaikan. Jadi pin 1 dengan pin yang di ujung satunya itu sama warnanya. Putih orange, ini putih orange. Kemudian orange, ini orange. Kemudian pin 3 green white ya. Menggunakan putih apa gitu? Putih hijau ya. Putih hijau, ini putih hijau. Dan seterusnya. Sama. Jadi antara ujung satu dan ujung yang lain sama. Nah, ini biasanya untuk apa? Pemasang pada untuk jaringan LAN ya. Jaringan LAN membentuk sebuah topologi star ya. Atau tree pohon. Itu kabelnya menggunakan pengkabelan ini straight through ya. Atau antara hub atau switch ke PC. Ya, ini digunakan untuk menggunakan straight through. Kemudian ada istilah namanya crossover ya. Jadi istilah pemasangan RJ45 ke kabel UTP atau nanti kita perhatikan menggunakan cara mengkrimping ya. Masih dengar ya? Masih familiar ya dengan istilah crimping. Mengkrimping itu adalah memasang konektor RJ45 ke UTP. Ada istilah namanya crossover ya. Berbeda dengan tipe straight through tadi. Pemanfaatan kabel crossover digunakan untuk menyambungkan antara
device yang sejenis ya. Misal komputer dengan komputer atau switch dengan switch atau hub dengan hub ya. Kemudian kebutuhan crossover itu sendiri biasa digunakan untuk memperluas jaringan LAN, membentuk jaringan peer-to-peer. Ya. Jadi kalau tadi antara hub satu dengan yang lain ingin dihubungkan lagi, kalau hub atau switch itu bisa juga kita manfaatkan crossover ya. Sudah di beberapa dipraktikkan itu bisa dipakai. Tapi kalau secara teoritisnya sih harusnya menggunakan crossover ya. Nah, konfigurasi crossover itu apa? Namanya cross itu disilang ya. Jadi ujung yang satu semula nomor 1 diubah menjadi nomor 3. 2 menjadi 6. 3 menjadi 1, 6 menjadi 2. Namanya crossover, disilang. Ya. Jadi yang semula menjadi transmit menjadi receive menjadi transmit. Ini. Sampai sini dulu ada yang mau bertanya belum? Ada yang mau bertanya? Silakan. Belum ada? Saya lanjut 5 menit lagi. Atau sebentar apa? Kita evaluasi dulu ya sebelum kita lanjut ya. Ini sudah ada beberapa yang gabung ya, sudah 50 sekian. Oke, sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya silakan. Karena nanti untuk materi jaringan kita targetkan hanya 2 pertemuan saja ya, sampai dengan pertemuan ke berapa tadi? Ini 8 ya, 8, 9 ya. Nanti 10 sampai dengan 14 kita fokus ke aplikasi komputernya. Kemudian ada yang mau bertanya? Belum? Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Kalau belum ada tak sambung sedikit lagi. Terkait dengan tadi istilah ya. Oke, istilah di dalam tadi pengalamatannya. Sekarang istilah di dalam hardware komputer apa saja? Ada yang namanya apa tadi bridge ya? NIC yang tadi disebut bahwa selain komputer harus ada lokal network interface card ya, atau istilahnya Ethernet card ya. Ethernet card juga nanti ada beberapa, ada yang istilah menggunakan kabel ya seperti ini. Ini yang menggunakan slot ekspansi ya nanti. Jadi semama kita beli motherboard belum ada LAN card-nya, kita bisa menambahkan bentuknya ini. Ya nanti terhubung ke PCI, slot PCI. Jadi motherboard-nya harus ada PCI. Kemudian ada yang juga menggunakan ini PCI Express ya ini ya. Ini PCI biasa, ini PCI Express yang kali 1 itu. Ya nanti bisa memanfaatkan ini. Jadi kalau kita ingin nambah, pastikan slot motherboard-nya ada ya. Atau semama tidak ada slot PCI atau PCI Express sama PCI, kita tambahkan yang bentuk USB. Tapi sarannya port USB-nya juga jangan cuma 2 ya, nanti dipakai nanti habis nanti. Biasanya kan untuk flash disk juga ya. Nah, di sini ada yang NIC yang berupa untuk wireless ya. Kalau ini tadi kan kabel, menggunakan kabel. Kalau ini yang menggunakan wireless. Bisa yang bentuk PCI juga ada, PCI Express juga ada, yang bentuk USB juga ada. Jadi sangat dimungkinkan ya, maksudnya untuk komunikasi selain menggunakan kabel juga bisa gunakan wireless. Oke, saya kira itu dulu ya hub switch dan ini masih banyak ya. Nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya sekaligus pengalamatan jaringan. Begitu dulu sampai ini kita bahas ya. Nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya kaitannya dengan hardware jaringan. Oh ya untuk yang nanti Java prakteknya kita kelompok berapa nih? Misalnya Java prakteknya kelompok B ya. Nanti tidak cukup ya kira karena terbatas hardware-nya juga terbatas, cuma kelompoknya sebentar satu kelompok ini nanti butuh 2 jam. Sebentar. Kalau saya ingin mempraktekkan jaringan ini kan dari satu kesatuan ya antara teori dan tadi antara hardware dan pengalamatan jaringan itu harus satu.
Jadi nanti mungkin sebelum praktek saya ingin mengisi lagi, menyelesaikan pengamatan jaringan. Kira-kira jam berapa ya? Jadwal kalian sampai ini, hari ini, padat apa enggak teorinya? Padat. Padat. Bentar, yang praktek siang kelompok kelas B, kelas A ada praktek juga? Ini Zoom-nya sebentar saya matikan dulu. Masih recording.